Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat berkumpul di dalam Tuhan Yesus. Kita mau beribadah pagi hari ini. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat ini dengan membawa sukacita yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala anugerah-Mu, kuasa dan rahmat-Mu Tuhan ada buat kami pagi hari ini dan selamanya Tuhan. Biarlah senantiasa besar kasih-Mu Tuhan buat kami, baik saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan. Biar senantiasa Engkau mau melindungi dan berkumpul bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiada kata lain yaitu hanya bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama menari memuji Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini berkat sukacita ada buat kami di setiap kami Tuhan, baik di sini maupun di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang kami puji dan kami sembah. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memuji Engkau dengan bersukacita. Biarlah doa ini hanya kami mau melalaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau baca ayat hafalan kita pada pagi hari ini dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dalam hitungan ketiga kita mau sama-sama baca. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah saksi dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah senantiasa sukacita ada buat kami semua Tuhan. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini dengan kami bersyukur. Kami mau terima Tuhan segala berkat-Mu. Kita mau sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Pagi hari ini kita mau bersyukur bersama. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian. Bersyukurlah.
betapa dahsyat kuasa. Kita mau berikan persembahan kita dan petugas bisa maju di depan. Kita mau sama-sama angkat amplop persembahan kita dan sama-sama kita mau berdoa. Alhamdulillah, Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami menyukakan hati-Mu Tuhan, berkat-berkat Allah tercurah, mukjizat besar terjadi dan kami tidak mau Tuhan terlewati Tuhan. Kami mau terima Tuhan berkat-Mu. Tiba saatnya Bapa, kami mau memberikan persembahan Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap hati anak-anak Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh kami kelola Tuhan, boleh banyak jiwa diselamatkan lewat tempat ini Bapa. Gereja-Mu Tuhan, kami siap memberi persembahan kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Tuhan, Tuhan berbicara. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Sri Tias Natalis, saya sudah maju ke depan berdoa di depan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya. Di pagi yang indah ini Tuhan, Kau masih izinkan kami boleh berdiri tegak di tempatmu yang kudus Tuhan. Semua bukan karena kami pribadi lepas pribadi Tuhan, tetapi semuanya karena kasih dan anugerah-Mu dalam setiap pribadi yang hadir pada pagi yang indah ini Tuhan. Kau yang menjamah setiap anak-anak-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami saat pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menilik setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Kerinduan anak-anak-Mu datang kepada pagi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau yang hendak melawat setiap anak-anak-Mu pada pagi ini Tuhan. Engkau yang mengerti apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka rindukan di hadapan-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka satu persatu, Engkau yang mengurapi mereka satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bila kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh membangun tahta-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang bertahta di atas setiap pujian yang anak-anak-Mu naikkan pada pagi ini. Dalam pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, berbau harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Berkenannya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari kami, Engkau yang melamar setiap kami yang ada pada pagi ini Tuhan. Engkau yang menilai kami semuanya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga pada pagi ini Tuhan, Engkau beri kesehatan, kekuatan ya Tuhan, untuk kami bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sucikan setiap hati kami, kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah kami fokus akan firman-Mu Tuhan. Hancurkan kegelapan iblis setan yang akan merenggut sedikit pun firman-Mu daripada kami saat pagi yang indah ini Tuhan. Bila kegelapan iblis setan kami, tengking kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hai iblis, keluar dari setiap hati pribadi kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menguasai hati kami dan menguasai ruangan tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi ya Tuhan, jamah hamba-Mu Tuhan. Urapi dari ruangan urapan-Mu, dari ruangan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dari ruangan kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Dan biarlah kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan, boleh melakukan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Ajar kami untuk taat setia di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih hari lebih mengasihi Kau lebih dari ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap dosa kami Tuhan. Layakkan kami pada pagi ini Tuhan, sehingga kami nanti boleh pulang membawa berkat kekuatan iman daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada pagi ini. Kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membangun tahta Tuhan lewat puji-pujian, kita sudah bertahta di atasnya. Sebab itu kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu. Kami siap mendengar dan kami siap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, sambil mendengar, buka hati telinga kita berdoa supaya sekali lagi Roh Kudus berkarya sebagaimana dalam hidup kita. Jangan beri kesempatan untuk terus mengambil firman yang kita dengar. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita
Kita baca dari surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, saya bacakan secara baca dalam hati masing-masing ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua, firman Allah berkata demikian, dan Ia, Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sekali lagi saya baca, dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Puji Tuhan. Secara kita semua tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Mengapa, saudara? Karena saudara dan saya, kita diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita diciptakan, saudara. Sebab itu, coba secara perhatikan, ya, saudara renungkan dan sadarilah, saudara, siapakah saudara dan saya ini? Ya, siapakah aku ini sehingga Yesus masih mau datang ke dalam dunia hanya untuk menebus dosa saudara dan saya, hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, kita tahu semua manusia yang hidup di dalam dunia ini, mulai dari Adam dan Hawa, ketika sudah jatuh di dalam dosa karena tidak taat melakukan perintah Tuhan, apa yang dilarang justru itu yang dilakukan, apa yang dilarang justru itu yang dilanggar, saudara. Sebab itu semua manusia keturunan Adam dan Hawa mewarisi dosa. Tidak pandang bulu siapa dia. Mulai dari presiden, perdana menteri, raja-raja, orang yang paling kaya, konglomerat kepikir sekarang, orang kaya, orang pandai, orang miskin, orang bodoh, tidak pandang bulu. Setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini, firman Allah jelas katakan semua sudah berbuat dosa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan masih mau menyelamatkan. Karena kasih karunia Tuhan, Tuhan masih mau menyelamatkan. Syaratnya mau percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sekali lagi, hanya oleh pengorbanan Yesus, saudara dan saya sudah menerima pemulihan
Jadi Yesus pulihkan bukan saja secara jasmani, tetapi juga istimewa rohani kita, kehidupan kita. Yesus pulihkan yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka menerima anugerah keselamatan. Keselamatan ini yang kita harus sadari, justru itu yang terpenting dalam hidup kita. Semua manusia hidup di dalam dunia hanya sementara. Berapa puluh tahun yang berjalan dengan sekarang ini, dibandingkan dengan kekekalan, maka hidup saudara dan saya bagaikan orang yang menumpang saja. Kalau firman katakan seperti uang, seperti asap, seperti rumput ini sekarang kelihatan sore sudah layu, seperti bunga, hanya sementara. Tapi Yesus datang pulihkan supaya kita mempunyai kebahagiaan yang kekal sesuai rencana Allah, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga, saudara. Dan semua itu dikerjakan oleh Yesus melalui karya salibnya, saudara, kematiannya, supaya sekali lagi siapa yang percaya kepada Yesus, hidupnya pasti dipulihkan jasmani rohani. Tapi sekali lagi khususnya adalah keselamatan, hidup yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Yesus nanti di langit bumi yang baru untuk selama-lamanya. Nah saudara, Yesus karena kasihnya kepada saudara dan saya, Dia melakukan apa yang menjadi perintah Bapa, rencana Bapa. Yesus diutus oleh Bapa untuk datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia rela tinggalkan kedudukannya sebagai anak Allah. Katakan dia sebagai raja di atas segala raja, yang dihormati, yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Tapi dia rela tinggalkan semua itu, saudara. Untuk apa, saudara? Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu bukan hal yang mudah. Kita tahu di saat-saat terakhir Yesus menggenapi rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia yang dari tangan Yesus. Bagaimana? 3 kali dia berdoa, pergumulan yang berat, kalau boleh Bapa, lakukan cawan dosa manusia yang harus dia tanggung, dia pikul. Kalau boleh, ya, sampai keringat darah mencucur keluar. Tapi dia dengan kemenangan, bukan kehendak Bapa, tapi kehendak yang saya. Yesus yang tidak kenal dosa, tapi dibuatnya menjadi berdosa karena harus memikul, menanggung seluruh dosa umat manusia. Korintus 5 ayat 21, supaya saudara dan saya dosanya diampuni, dan supaya kita dibenarkan oleh Allah, dan sekali lagi mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita renungkan, kita sadari dengan sungguh-sungguh, maka kita semua anak-anak Tuhan, orang percaya, seharusnya bersyukur, saudara, kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus telah mati untuk saudara dan saya.
Yesus telah ditentukan, dikatakan dalam ayat, untuk menjadi pendamaian dosa saudara dan saya. Yesus di atas kayu salib menanggung dosa seluruh umat manusia. Tangan kanannya dia memegang tangan Bapa, tangan kirinya dia pegang manusia, pribadi lepas pribadi, bahkan seluruh umat manusia. Lewat pengorbanan Yesus, kematian Yesus, kita diperdamaikan, saudara. Sehingga seharusnya kita binasa masuk neraka, karena kita belum pernah melihat dan mengalami malaikat. Jangan memberikan neraka itu lautan api yang tidak terpadamkan untuk selama-lamanya, yang dikhususkan tadinya untuk iblis, malaikat Lucifer yang memberontak kepada Allah, tapi kemudian juga untuk manusia yang berdosa. Yesus adalah pendamaian untuk dosa kita. Firman katakan tadi, bahkan untuk dosa seluruh dunia, seluruh umat manusia. Yesus satu-satunya menjadi jalan pendamaian, saudara. Kalau saya baca dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-25, ya bagian saja. Roma 3 ayat yang ke-25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Dikatakan telah ditentukan Allah. Sekali lagi, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, supaya saudara dan saya bisa berdamai dengan Allah, sehingga kita menerima anugerah keselamatan. Sekali lagi, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam jalan. Sekarang kita bicara tentang pengorbanan Yesus. Yesus ditentukan menjadi jalan pendamaian. Saudara dan saya, kita dibenarkan di hadapan Allah karena korban Yesus. Juga kita diselamatkan sekali lagi oleh iman kepada, karena iman kepada darah Yesus. Kita dibenarkan, diselamatkan. Itu bukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita, bukan karena amal kita, perbuatan baik kita. Tidak, saudara. Yesus pasal 2 yang ke-8. Itu pemberian Allah, kasih karunia Allah. Tanpa saudara berusaha, bekerja ini dan itu semua sia-sia. Tapi karena kasih karunia, karena anugerah Allah, lewat percaya pengorbanan Yesus, darah Yesus yang sudah menebus saudara dan saya. Surat itu dikatakan bukan dengan emas dan perak, maka dibeli dengan tunai melewat darah Yesus, darah yang suci, darah Kristus yang mulia. Jadi kita dibenarkan, diselamatkan oleh iman, oleh karena pengorbanan Yesus. Nah, itulah sebabnya, saudara, secara merenungkan dan menyadari hal ini betul-betul kita bersyukur. Bahkan tidak cukup kita bersyukur, kita harusnya karena pengorbanan Yesus kita harus mengasihi Dia, karena Dia mengasihi kita lebih dahulu.
Bukan tidak ada seorang manusia yang mengasihi Allah, mengasihi Yesus lebih dulu, tidak. Tapi Yesus yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Itu dalam perjalanan hidup kita bersyukur, tapi kita juga seharusnya mengasihi Yesus, pengorbanannya. Dalam kehidupan ada orang yang mau mati karena orang itu sudah berbuat baik, dia sudah menolong dia rela korbankan nyawa. Ya kita ada dia bersyukur, berterima kasih. Apalagi saudara dan saya. Ini menyangkut keselamatan, kehidupan yang kekal. Nah itu sebabnya saudara, jangan ada di antara saudara dan saya kita membanggakan diri. Membanggakan diri. Karena saya baik, karena saya suka menolong, karena saya suka beramal, karena ini tidak. Jangan ada. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ya kita harusnya mengasihi Yesus, dan Yesus hanya berkata, ayat yang sudah sempat saya katakan dalam dalam Tuhan dan Tuhan, dan masih banyak ayat yang hampir sama. Kalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah, lakukan segala perintah Tuhan, firman Allah. Supaya apa? Yang pasti supaya kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Itu sudah. Sekali lagi, jangan ada sampai di antara kita yang membanggakan diri. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi setelah saudara dan saya kita diselamatkan, kita harus dapat mengerjakan keselamatan yang Yesus sudah anugerahkan lewat pengorbanan. Ini juga itu adalah kerjakan keselamatanmu. Anugerah keselamatan itu anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kerjakan keselamatanmu, dikatakan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu artinya kita betul-betul menghormati pengorbanan Yesus, menghargai pengorbanan Yesus. Kita menjaga keselamatan itu, merawat keselamatan itu. Lebih dari semua. Ya, lebih daripada kita orang menjaga kekayaan kita. Orang menjaga kekayaan kita supaya tidak berkurang, tapi supaya tetap. Bahkan kalau bisa semua bertambah, usahanya bagaimana? Nah, apalagi mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Ya, keselamatan yang tidak bisa dibeli. Jadi kita katakan apa untungnya kamu beroleh segala dunia kalau jiwa binasa tidak selamat. Jadi kita betul-betul harus menjaga, merawat keselamatan itu, ya, dengan segala kekuatan kita. Sekali lagi, Yesus telah memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Sekali lagi, hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan. Saudara lihat ayat sampai ayat 12. Di bawah kolom itu tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Nah, oleh
selamat, tetap selamat. Wah, kalau sekali selamat, tetap selamat, kita bisa berbuat sembrono meremehkan, berbuat semena-mena kita, sesuka kita. Sekali selamat, tetap selamat. Ada pengajaran itu, saudara. Jangan kaget. Sekali lagi, bukan sekali selamat, tetap selamat. Sebab kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, sekali lagi perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang menjamin kalau kita menaati pasti kita akan selamat. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus melakukan, mentaati firman Tuhan. Pasti sama. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan, kita pasti binasa. Kalau kita tidak mentaati perintah Tuhan, kita pasti binasa, saudara. Dan kita tahu Tuhan tidak menghendaki seorang manusia pun yang binasa. Tuhan menghendaki supaya kalau boleh semua manusia itu selamat. Jalan keselamatan sudah diberikan. Tidak susah. Hanya percaya. Percaya di sini harus percaya dengan sungguh-sungguh. Yesus satu-satunya jalan keselamatan, itu anugerah Allah. Begitu kita percaya, kita terima anugerah keselamatan itu. Karena kasih Allah saja, saudara. Tidak menghendaki seorang itu binasa. Itulah sebabnya Tuhan menunggu agar saudara dan saya sebagai umat Tuhan dapat berubah dalam menjalani hidup ini. Tuhan menunggu perubahan dari setiap anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang kudus. Allah yang memanggil kudus, maka saudara dan saya harus menerima anugerah Tuhan juga harus hidup di dalam kekudusan. Ingatlah Yesus kuduskan mereka di dalam kebenaran, firman adalah kebenaran yang bisa membuat kita hidup kudus. Adalah melakukan firman. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa memandang Allah. Nah, sekali lagi, saudara, kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berubah. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Tuhan ingin melihat ada satu perubahan. Tuhan masih memberi kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Sekali lagi, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berubah.
sudah percaya dengan menerima Yesus, sudah menjadi ciptaan baru, dan kita bertumbuh dari hari ke hari kepada hari terus sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Yesus di hari zaman ini mendapatkan sekelompok anak-anak Tuhan yang disebut gereja yang sempurna, itu yang bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Apa bisa? Bisa. Nah, kita bisa menyatakan, kita Tuhan sudah menjelaskan gereja sempurna. Kesempatan ini masih terbuka buat kita, tapi harus ada usaha dari kita. Tuhan berkata akhirnya 29, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu, membenarkan, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera masa depan itu dengan harapan. Itu pun harus disertai dengan usaha dari kita. Tuhan punya rencana, tapi saya harus berusaha supaya rencana Anda itu tergenapi dengan jalan yang tadi kita melakukan perintah Tuhan. Yesus sudah memberikan teladan yang mengasihi Bapa, yang menyelesaikan tugasnya dengan mematuhi perintah Bapa sampai mati. Ya, tidak berusaha harus menanggung dosa, semua dilaksanakan Tuhan yang mematuhi perintah Bapa. Sekali lagi Tuhan memberi kesempatan untuk berubah. Nah, pertanyaannya, saudara mau berubah atau tidak? Mau berubah atau tidak? Tidak. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi kalau kita mau berubah, karena kami dari dalam dunia terang dunia suara Kristus yang terpulang, bisa kita mengalami perubahan dan hidup menjadi berkah. Tujuannya yang pasti adalah supaya kita selamat, saudara. Ya, jangan jatuh bangun, supaya terus menanjak, saudara. Apalagi saudara dan saya tahu kita sudah hidup di akhir, bukan akhir zaman saja, tapi akhir dari akhir zaman. Memang kita dengan Yesus tidak ada seorang pun yang tahu, tapi melalui tangan dan tanda sama, dalam Matius 25, tanda-tanda sama yang kita buat. Kedatangan yang semakin dekat. Akan ada satu kata-kata Yesus yang seringkali barangkali kita tidak pernah ingat baik-baik. Yesus ini berkata, kalau kedatangannya tidak dipercepat, dipersingkat kedatangannya, tidak ada seorang pun yang selamat. Itu kata-kata Yesus. Jadi dengan kata-kata itu, kedatangan Yesus dipercepat, saudara. Kita harus siap setiap waktu. Kita bertumbuh, saudara. Ini untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita yang kekal. Apa yang di dunia ini tidak ada artinya. Tapi bukan berarti tidak perlu. Cara belajar kita belajar, bekerja kita bekerja. Tapi iman kasih kita kepada Tuhan baik semakin. Nah, untuk itu kita harus berubah. Dalam Alkitab ada banyak tertulis, mana hidup Anda harus mengalami perubahan. Berubah. Tapi sekali lagi itu tujuannya untuk keselamatan kita, jaminan keselamatan kita. Ada banyak ayat, tapi saya ingin ajak saudara membaca dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke-32.
berkata demikian. Adalah salah satu perubahan dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Pemazmur memberikan satu contoh. Saya bisa baca di dalam Mazmur 133 ya, ayat 1 sampai 3. Dalam Mazmur 133 saudara baca di sana ya, pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara kita sebagai saudara-saudara seiman ya, PGBD Asraki yang masih banyak saudara seiman di luar sana, saudara-saudara diam bersama, dikatakan dengan rukun. Sebab kalau kita hidup dengan rukun, ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau kita hidup rukun, saling mengasihi dan seterusnya, kesanalah Tuhan, apa tadi dikatakan, memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sesama anak Tuhan, saudara seiman, nyanyi kita saudara di dalam Yesus. Kalau kita bersama di sana, selama-lamanya. Nah, memerintahkan berkat, ada berkat. Karena tidak usah takut menjalani hidup ini kalau kita mematuhi perintah Tuhan. Dan dikatakan tadi berkat dan hidup untuk selama-lamanya, kehidupan untuk selama-lamanya, kehidupan yang kekal. Ini saudara. Sekali lagi kita sudah hidup di akhir zaman. Ini saatnya. Yang terutama kita yang sama-sama seiman, satu gereja lah misalnya, di sakit. Ini saatnya saudara. Kita menuruti apa perintah Tuhan. Kembali di dalam Efesus pasal 4:32 tadi. Tetapi hendaklah kamu ramah dan seterusnya, penuh kasih mesra, ramah, penuh kasih mesra. Ini saatnya saudara kita, saudara saya menunjukkan kita mau lakukan itu saudara. Memang tidak mudah bagi kita tinggal diam. Roh Kudus akan menolong kita. Sekali lagi, tetapi hendaklah kamu ramah. Bagaimana sih bentuk ramah yang dimaksud dengan firman Tuhan? Ramah itu artinya ya, kita membangun relasi, kita membangun hubungan terhadap satu sama lain. Membangun hubungan relasi satu sama yang lain. Memenuhi melalui kasih mesra, penuh kasih mesra. Dengan COVID ini kita tidak bisa lihat dengan jelas mesti pakai begini.
buat saudaranya ini. Saya tahu. Tapi tidak menjadi penghalang buat kita, untuk kita membangun kasih mesra kita, hubungan yang ramah. Kita nggak boleh pada bulu. Oh, saya yang mau ini sama itu tidak bisa. Itu membedakan. Kita tidak pada bulu. Ramah, penuh kasih mesra. Coba. Itu betul. Apa bisa? Bisa. Perintah Tuhan tidak ada yang berat. Kalau mau, ya, apalagi karena Yesus. Ya. Lalu ditambah lagi tadi dikatakan kasih mesra, hubungan yang baik terhadap satu sama lain, ya, melalui kasih mesra dikatakan dan saling mengampuni. Kita saling mengampuni. Kita bisa berbuat salah satu sama lain. Saya ada teman tak bisa berbuat salah. Mungkin tindak saya tanpa saya sadar menyakiti hati saudara, melukai hati saudara, bisa. Tapi kalau saya lakukan itu secara tanpa saya sadar, maka saya lakukan dengan sadar. Saya mohon maaf. Saling mengampuni. Jadi mengapa kita membangun relasi hubungan dengan kasih mesra dan saling mengampuni? Sekali lagi, karena Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni saudara saya. Yesus sudah mengampuni segala dosa, segala kesalahan kita. Yesus mengampuni dia setengah-setengah. Kalau Yesus mengampuni, betul-betul mengampuni. Kita harus saling mengampuni karena Allah. Ya, sekali lagi di dalam Kristus Yesus sudah mengampuni segala dosa, segala kesalahan kita. Kita tahu apa waktu saya kematian kakak itu sudah diampuni. Dan apa saudara sudah yakin Yesus sudah mengampuni segala dosa kesalahan kita? Akhirnya ada kesempatan ayat akan kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau saudara masih hidup dalam dosa, masih melakukan dosa, jangan bandingkan. Kalau kita masih hidup, masih punya kesempatan. Minta ampuni saya Tuhan, bertobat. Seperti Yesus katakan pada perempuan yang harusnya dihukum raja, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa. Kita harus berusaha. Memang kita masih manusia, jadi jatuh masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita jatuh itu segera ampuni saya Tuhan. Ya, itu kan sebelum kita berbuat dosa, Roh Kudus sudah berbicara mengingatkan firman Tuhan. Terima kasih. Saya tidak jatuh dalam dosa. Yakin sudah diampuni. Minta bertobat. Tapi harus disertai dengan tindakan, bukan hanya Tuhan minta ampun saja begini, tapi tetap berbuat. Apa jadinya saudara? Sekali lagi, pengampunan
dari segala dosa kesalahan kita. Itu adalah pemberian Allah di dalam Kristus Yesus. Pengampunan dosa hanya ada, dan itu adalah pemberian Allah di dalam Kristus Yesus. Dan kalau saudara sudah menerima pengampunan, berarti saudara tak salah. Jika saudara melakukan kesalahan, itu sudah dikerjakan. Tapi sekali lagi, pengampunan bahkan hidup yang kekal itu adalah pemberian Allah. Sebab itu jangan kaget. Saya katakan jangan kaget, jangan terkejut. Sebab pengampunan dari Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara, yang sudah akan membuat saudara bisa menerima anugerah keselamatan. Sekali lagi jangan kaget, pengampunan dari Tuhan terhadap segala dosa kesalahan kita itu, sekali lagi Tuhan bisa batalkan. Jadi pengampunan yang Tuhan berikan kepada saya punya saya binasa tapi saya jadi selamat. Bahkan kalau saya merawat dengan sungguh-sungguh, wah saya akan berbahagia selama-lamanya. Itu bisa Tuhan batalkan. Tuhan bisa tarik kembali pengampunan yang Tuhan sudah berikan itu, saudara. Terjadi sangat tragis, sangat tragis sekali. Mengapa bisa ditarik kembali, dibatalkan? Kembali lagi kalau saya baca dalam Efesus pasal 4 yang ke-32, kalau kita hanya mau menerima pengampunan, kita berdosa bersalah, minta ampun Tuhan ampuni. Tapi kalau kita hanya menerima pengampunan dari Allah, tapi kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa memberi pengampunan kepada orang lain, maka Tuhan bisa tarik kembali, Tuhan bisa batalkan pengampunan itu, saudara. Yang kita sudah terima dari Tuhan. Saya katakan jangan kaget. Padahal kita sebenarnya tidak perlu kaget kalau kita tahu firman Tuhan. Tapi mungkin tidak pernah terpikirkan. Jadi lupa. Itu firman Tuhan untuk kita kenal dengan lalu Tuhan memberi karena kasihnya kepada saudara. Jadi pengampunan itu Tuhan bisa batalkan, saudara. Padahal Tuhan sudah berikan kepada kita satu transaksi. Kalau dibatalkan, tentu rugi besar. Nah, apalagi di dalam pengampunan akan segala dosa kita. Yang membuat kita menerima anugerah keselamatan, bahkan kebahagiaan kita. Kalau itu dibatalkan, ditarik kembali, saya katakan satu kerugian besar. Ya, kayak Tuhan yang membatalkan. Kita mau pergi kemana sebenarnya? Kalau Tuhan yang membatalkan, menarik pengampunan, seharusnya selamat dan tidak bisa. Kemana saudara mau pergi? Jadi kita keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam. Akulah jalan, satu-satunya jalan. Bukan suatu jalan, kalau suatu jalan banyak jalan. Berarti kalau banyak jalan ke rumah, jadi banyak jalan ke surga melewati ini. Tidak. Aku satu-satunya jalan. Dijamin jalan itu benar dan akan membawa kepada kehidupan yang kekal.
Itu sudah. Sekali lagi kalau sampai dikatakan kemana kita mau pergi. Mari coba kita lihat satu contoh saudara. Pengampunan yang bisa dibatalkan atau ditarik kembali. Mengapa saudara? Ya, kita lihat satu contoh karena orang yang telah diampuni ya oleh raja, tapi dia tidak bisa mengampuni temannya. Padahal dia telah dibebaskan dari segala hutangnya yang tidak mungkin dia bayar. Mari coba saya baca. Saya bacakan saja. Ya. Ceritanya saudara bisa tahu. Saya bacakan, sambil saudara melihat dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 23 sampai 35. Tapi saya bacakan saja. Berkata demikian, saudara bisa lihat dalam Alkitab atau saudara dengar. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sabar. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Raja dengan belas kasihan itu lalu menghapuskan, membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Luar biasa. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang kepadanya 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sama seperti dia lakukan kepada raja. Ini kawannya juga berlutut memohon, sabar, katakan sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ingatkan, hutang telah kulunaskan. Bukankah engkau pun harus
seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuanya itu dan menyerahkannya kepada Al-Ghadud supaya ia melunaskan seluruh hutangnya. Terakhir, maka kata Yesus, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Perhatikan, maka Bapakku yang di sorga juga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila, perhatikan, kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Sekarang kalau kita tinjau, ya, kalau coba apa sekarang, yang utang 10.000 talenta, tidak bisa bayar, itu susah. 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi saudara bisa hitung kalau 10.000 talenta, 10.000 kali 6.000, jumlahnya 60 juta dinar. 60 juta dinar. Kalau kita katakan orang bekerja itu 1 hari 1 dinar, itu pokok rata. 1 hari 1 dinar, kalau 60 juta dinar tadi yang bekerja berapa? 60 juta hari. Oh, 1 tahun 365 hari. Kalau 60 juta dari 365, itu kurang lebih 160 juta tahun. Bukan 160 tahun, 160 lebih ya, 160 juta tahun. Sudah bisa bayangkan kalau orang kerja 1 hari, apa lunasnya? Nah, kawannya hanya utang 100 dinar, kerjanya 1 hari lunas. Jadi perbandingannya sudah tidak ada artinya. Hutang temannya itu, kesalahan temannya itu apa? Tidak ada artinya. Biar membayar hutang aja tidak akan terbayar. Jadi itu pengampunan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah terima pengampunan dari Tuhan, ya, tidak ada yang bisa ngampuni. Itu contoh perumpamaan tadi. Jadi kalau saudara sudah terima pengampunan dari Tuhan, itu anugerah saudara. Jangan lupa untuk semua kebajikan Tuhan. Jangan lupa semua kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan yang saudara sudah terima. Jangan sampai terjadi pengampunan itu dibatalkan, ditarik kembali. Jadi dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang percaya, kalau ada orang yang, ya, kalau ada orang, ya siapapun dia, saudara seiman, orang luar barangkali, ini sebagai anak Tuhan. Kalau ada orang siapapun dia, orang itu sudah berbuat jahat, ya, menyakiti hatimu, menghina kamu, mempermalukan kamu, ya, membuat rugi usaha, ada, bahkan bisa membuat bangkrut saudara usahamu, ya masih banyak lain saja. Tapi sesuai firman Tuhan, kita harus mengampuni. Kita tidak perlu membahas pembalasan kita nanti. Kewajiban saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita harus mengampuni. Seperti tadi kita kurang itu sama yang gak ada artinya. Juga jangan sampai
saudara simpan di dalam hati. Sakit hati, kebencian, itu saudara simpan di hati. Itu bisa membuat ada kepahitan di dalam hati saudara. Ya, tanpa saudara sadari, barangkali karena ada tahu firman Tuhan. Tapi itu bisa membuat ada kepahitan di dalam hati kita. Kita ingat nanti saatnya aku berarti bisa membuat ada akar kepahitan. Akar kepahitan itu tidak bisa disembunyikan, saudara. Satu waktu pasti akan terbuka. Saudara ingat beberapa minggu yang lalu tentang tentang 6 proyek, 6 sangkakala, 6 sawah. Nah, singgung tentang sangkakala yang ditiup itu dalam perjalanan sesungguhnya. Sangkakala yang ketiga, bintang seperti obor yang menyala, namanya Absintus kepahitan. Itu nanti akan jadi antikris ya, tapi dia belum berkuasa dari iblis. Nanti gereja disingkirkan, lalu antikris bintang yang punya kepahitan. Nah, dan dia mendapat kuasa dari iblis. Iblis ini Absintus bintang, dia tahu siapa yang punya akar kepahitan. Tahu kemana? Tapi itu firman Tuhan, membuat dan pasti akan digenapi. Apa jadi saudara kalau sampai kita menjadi pengikut antikris? Jadi sekali lagi, ya kalau ada yang berbuat jahat, menyakiti, melukai, merugikan, wah macam-macam. Firman Tuhan yang berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Tapi kita merugi, sakit rasanya ini. Tapi kita Tuhan berdoa supaya dia bertobat. Ya, sampai dia selamat. Ya Tuhan bisa berdoa. Kita berdoa supaya dia selamat, hidup kita tetap jadi berkah. Itu sudah. Terakhir, kan? Waktu jalan terus. Secara Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Ini Yesus berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Kita harus mengampuni. Terus selama kita berjalan, kita masih bisa berbuat dosa, jatuh dalam dosa masih. Kita tidak perlu menganggap itu. Kita masih bisa berbuat dosa. Tapi tahu kalau berbuat dosa, itu harus saya ingat. Ya, itu harus mengingatkan saya bisa sekali mengampuni. Terus saya mengampuni. Maka saya minta berbuat. Itu mari kita mau selalu jalan dalam kebenaran, khususnya kita bersama anak, khususnya kita bila ramai satu-satu, saling mengasihi, dan kalau ada yang salah doakan. Ketiga, mari serupakan musik solidar sini naik ke atas tadi. Setelah kita nanti berdiri, kita mau akhiri dengan kita menaikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Banyak hal yang akan terjadi, tapi kiranya firman Tuhan ini salah satu berkat yang harus kita miliki. Tuhan sudah mengenal kita, sudah mengampuni kita. Apapun yang terjadi, kalau ada yang berbuat salah, berbuat salah, aku mengasihi.
bila pada saat ini Tuhan Kau ingatkan bagaimana kami harus hidup. Kami harus hidup sesuai dengan perintah dan rencana Kau yang berkaitan. Kau mengingat kami untuk saling mengasihi antar saudara, saling mengampuni atas dosa. Seperti Kau telah mengampuni kami. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Biarlah kami selalu mengikuti teladan Dia di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah adalah terbaik bagi kami. Apa yang akan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami ketika kami juga mau mengampuni saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Hingga firman ini bisa tumbuh subur dalam kehidupan kami. Maka kami bisa berbuah Tuhan dan berbuah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, beritakan firman-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan sehari-harinya dan keluarganya dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan itu firman selalu dapat disebarkan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apa yang berkehendak dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sebentar kita mau mengadakan persembahan dan doa yang benar bisa maju ke depan. Sama-sama kita mau angkat angka persembahan kita dan berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kami naikkan kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat firman yang luar biasa buat kami Bapa. Biarlah firman yang tertanam dalam kehidupan kami menjadi pelita buat kaki kami Bapa. Biar kami selalu berjalan bersama Engkau, berada dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami memberikan persembahan Bapa. Berkati tangan-tangan kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, biar ini boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami, hendak-Mu terjadi atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukur. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami yang datang, kami percaya Engkau sudah memberkati kami.
Yang datang dalam kelemahan kuatkan, kesusahan hidupkan, kesakitan dalam nama Yesus. Hidup Yesus sudah menyembuhkan. Amin. Yang di dalam peperangan Engkau berikan kemenangan. Yang punya rencana cita-cita dan sebagainya. Dengan berkat pertolongan Tuhan, kami percaya Engkau memberkatinya. Yang berbahagia sepanjang minggu ini Engkau berkati. Jasmani rohani dalam kekuatan, kesehatan, usaha, pekerjaan, rumah tangga, studi berkati. Lebih berkat rohani, iman, percaya dan kasihnya kepadamu semakin bertumbuh supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Papa Mama Penny dan Tuhan dalam Tuhan penuh kesembuhannya, pemulihannya. Tuhan Engkau tolong dalam nama Yesus, Engkau pulihkan kebiasaan kembali. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang, besok sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput kita semua, supaya di mana Yesus ada, di hidup kita berada untuk berbahagia selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita percaya sudah terima berkat Tuhan. Kita sama-sama